Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Kali ini, kita bakal kupas tuntas topik yang lagi hangat dibicarakan. Amerika siap berperang dengan China, menurut kata-kata kontroversial Hegseth. Pernah nggak sih kalian ngebayangin, di balik kebijakan ekonomi yang serba ribet itu, ternyata ada ancaman perang yang bumbungannya udah ditebar dengan retorika yang bikin merinding? Bayangkan situasi dunia di mana kedua raksasa ekonomi, Amerika Serikat dan China, saling beradu strategi layaknya pemain catur yang sedang bertanding. Di satu sisi, ada kebijakan tarif yang semakin menggila. Trump, sang presiden yang terkenal dengan gaya langsung to the point, telah menggandakan tarif impor terhadap barang-barang dari China menjadi 20%. Bayangkan saja, tarif yang tadinya mungkin terasa ringan, kini jadi pukulan berat yang mengguncang pasar global. Sementara itu, Beijing nggak tinggal diam. Mereka membalas dengan memberlakukan tarif tambahan, 15% untuk ekspor pertanian Amerika seperti produk susu, kacang kedelai, buah-buahan, dan sayuran. Nah, bisa bayangin betapa hebohnya pasar di kedua negara ini kan? Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, situasi makin terasa seperti film aksi epik, di mana retorika tajam menjadi senjata utama. Kedutaan besar China bahkan men-tweet secara gamblang, kalau Amerika mau menyelesaikan masalah fentanyl, mending ngobrol santai aja bareng kita, dengan saling menghormati. Namun, bukan berarti mereka takut dengan ancaman yang ada. Justru, tweet tersebut mengandung pesan bahwa jika perang, entah itu perang tarif, perang dagang, atau bahkan jenis perang lain, yang diidamkan, maka mereka siap bertempur sampai titik darah penghabisan. Nah, disinilah peran Menteri Pertahanan Amerika, Pete Hegseth, yang baru saja menyuarakan kesiapan militernya dengan tegas. Baiklah, kami siap. Mereka yang mendambakan perdamaian harus siap untuk perang. Pernyataan ini bikin heboh. Bayangkan, di balik senyum santai dan pembicaraan ringan soal tarif, terselip tekad baja untuk membangun kembali kekuatan militer, pencegahan yang kokoh, dan etos prajurit yang seolah-olah siap menghadapi segala tantangan di dunia yang semakin berbahaya ini. Hegseth dengan lugas mengatakan, jika kita ingin mencegah perang, kita harus jadi kuat. Dan ini jelas bukan hanya retorika semata, tapi juga merupakan sinyal bahwa di balik diplomasi yang terkadang terkesan manis, ada kesiapan tempur yang tidak bisa dianggap remeh. Sambil menikmati secangkir kopi atau mungkin sambil ngemil kacang kedelai, coba deh renungkan, apa sebenarnya arti dari perdamaian melalui kekuatan? Bukankah itu paradoks yang menarik? Di satu sisi kita berharap perdamaian, namun di sisi lain, jika ingin mencegah konflik diperlukan persiapan yang mampu menghentikan agresi sebelum meletus. Disinilah strategi Amerika yang mulai bergeser, memfokuskan perekonomian dan militernya untuk memperkuat posisi di kawasan Indo-Pasifik. Strategi ini bukan hanya soal pertahanan, tapi juga soal menjaga harga diri dan identitas nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat. Lanjut, mari kita bahas lagi soal tarif yang meledak-ledak ini. Presiden Trump, yang memang tak pernah ragu mengambil langkah berani, menyusun tarif untuk negara-negara seperti Meksiko, Kanada, dan tentu saja China. Namun di balik strategi tersebut, ada dinamika yang penuh dengan intrik politik dan ekonomi. Bayangkan saja, ketika tarif diumumkan, pasar langsung diguncang, harga-harga di toko pun naik. Industri otomotif pun jadi sasaran empuk, terutama bagi mereka yang harus mematuhi aturan perjanjian perdagangan seperti USMCA. Seolah-olah, industri mobil harus memilih antara membangun pabrik di Amerika atau menanggung beban tarif yang makin memberatkan. Ironisnya, dalam kekacauan ini, beberapa perusahaan besar justru melihat peluang. Semikonduktor dari Taiwan, misalnya, baru saja mengumumkan investasi ratusan miliar dolar untuk mendirikan lebih banyak pabrik di Amerika. SoftBank, perusahaan layanan internet asal Jepang, juga tidak mau kalah dengan rencana investasi serupa untuk menciptakan 100.000 lapangan kerja di sektor AI dan teknologi. Bahkan raksasa teknologi seperti Apple pun menegaskan komitmennya untuk berinvestasi hingga 500 miliar dolar di Amerika, dengan rencana untuk membangun fasilitas canggih
dalam rekayasa silikon dan AI. Di tengah dinamika global yang penuh teka-teki ini, tampaknya persaingan bukan hanya di medan perang politik, tapi juga di arena inovasi dan teknologi. Namun, jangan salah sangka. Di balik semua strategi investasi dan retorika siap perang, ada pula kritik pedas dari berbagai pihak. Banyak yang mempertanyakan apakah kebijakan tarif ini benar-benar akan membawa manfaat jangka panjang bagi rakyat Amerika. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa meskipun perang tarif mungkin memperkuat posisi tawar Amerika, namun pada akhirnya dampaknya akan dirasakan oleh keluarga biasa yang harus menanggung harga-harga yang melonjak. Rasa sakit ekonomi jangka pendek itu memang harus ditanggung, kata beberapa pengamat. Tapi apakah sepadan jika kita harus mengorbankan stabilitas ekonomi demi pertunjukan kekuatan yang hanya berdampak pada segelintir elit? Seperti biasa, dalam dunia politik dan ekonomi, ada yang setuju dan ada pula yang sangat skeptis. Ada yang bilang, perang perdagangan global ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah ada sejak lama, dan yang berubah hanyalah cara kita menghadapinya. Di balik pernyataan ini, terselip pula sindiran tajam terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu sering mengintervensi pasar dengan tarif atau subsidi, sehingga menciptakan situasi di mana hubungan antara pemerintah dan perusahaan bisa terjerat dalam praktik korup dan kronisme. Ini adalah permainan besar di mana pemenang dan pecundang sudah ditentukan jauh sebelum kita menyadarinya, ujar beberapa kritikus dengan nada satir yang khas. Mari kita renungkan sejenak. Di era di mana informasi bergerak dengan kecepatan cahaya, kita seringkali disuguhkan dengan narasi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada janji-janji perdamaian dan kerjasama yang terdengar manis. Namun di sisi lain, ada ancaman nyata yang mengintai dari balik kebijakan proteksionis dan strategi militer yang semakin agresif. Hegseth dengan lugas menyatakan bahwa jika perdamaian adalah tujuan, maka kita harus siap untuk berperang. Pernyataan ini sebenarnya memicu perdebatan hebat. Apakah perdamaian sejati dapat dicapai tanpa adanya kekuatan militer yang tangguh? Atau justru apakah ancaman perang inilah yang sesungguhnya akan memaksa kedua belah pihak untuk duduk bersama dan mencari solusi damai? Menariknya, di balik semua kekacauan ini, ada juga upaya untuk menemukan jalan tengah. Beberapa pengamat menyarankan agar aliansi strategis dengan negara-negara lain dijalin untuk menciptakan keseimbangan dalam perdagangan global. Ide ini, meskipun terkesan idealis, justru menawarkan alternatif yang menarik. Alih-alih terjebak dalam perang tarif yang merugikan semua pihak, mengapa tidak membangun kemitraan yang saling menguntungkan? Konsep inilah yang semakin sering dibicarakan, terutama oleh pihak-pihak yang mengerti betul bahwa di era globalisasi, isolasi bukanlah solusi. Setiap perdebatan, setiap sindiran, dan setiap retorika keras ini sebenarnya mencerminkan sebuah realitas, bahwa dunia saat ini berada di persimpangan antara kekuatan ekonomi dan militer. Dan ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, yang paling dirasakan tentu saja adalah rakyat kecil yang harus menanggung dampak dari setiap kebijakan yang diambil. Meski begitu, dalam kekacauan inilah kita juga belajar untuk kritis dan mencari kebenaran di balik setiap pernyataan. Bukankah itu justru yang membuat hidup ini penuh dengan dinamika dan warna? Nah, gimana menurut kalian? Apakah konflik antara Amerika dan China ini hanya akan berhenti di meja perundingan? Ataukah kita akan menyaksikan eskalasi yang lebih besar lagi, yang nantinya melibatkan lebih banyak negara dan berdampak pada tatanan dunia? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.